Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan saya Arya di Pedia Nusantara Channel. Nah, saat ini kita mau ngebahas tentang bepergian di masa pandemi. Nah, bagi teman-teman yang mau bepergian jauh dan mengharuskan menggunakan pesawat terbang, nah di situ kita harus mentaati beberapa peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Karena untuk menjaga keselamatan dan juga kenyamanan kita semua, ya kan. Tentunya teman-teman nggak mau nih pada saat kita bepergian justru malah kena penyakit pada saat pulang, betul kan? Nah, untuk membahas apa sih yang harus kita persiapkan dan juga persyaratannya apa aja sebelum kita menggunakan pesawat terbang atau sebelum kita bepergian dengan menggunakan pesawat, kita mendatangkan satu narasumber yang sangat keren banget. Nah, dia ini pernah bekerja di salah satu maskapai swasta di Indonesia dan juga bekerja di bandara. Jadi ilmu dan pengetahuannya tentang kebandaraan, sorry ya, itu bagus banget. Oke, kita langsung aja ya sambut narasumber kita yang super duper mantap, Mas Pandi. Oke. Halo Mas Pandi. Halo guys, apa kabar Mas Ar? Alhamdulillah baik Mas Pandi. Mas Pandi apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita lanjut ke materi nih teman-teman, kita tentunya tak akan kata sayang ya kan? Kan lain. Boleh perkenalan dulu Mas Pandi ini dari mana sih? Terus pengalamannya apa aja? Silakan Mas Pandi. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Pandi Enel Saputra, biasa dipanggil Mas Pandi. Asal saya Kendari, Sulawesi Tenggara. Kendari jauh banget, beda pulau, jauh banget. Terus. Saya pernah bekerja di salah satu maskapai penerbangan swasta di Indonesia. Oke. Lebih tepatnya di Sriwijaya Air Group ya. Dan saya di posisinya sebagai ground staff di departemen atau di posisinya itu sebagai CSA. CSA, apa tuh CSA Mas Pandi? Jadi CSA itu buat teman-teman yang belum pada tahu CSA itu apa, CSA itu Customer Service Assistant. Customer Service Assistant. Oke. Itu dia ngerjain apa tuh di sana? Jadi kalau CSA itu gini, jadi staffnya itu yang mengatur atau mengatur kebutuhan passenger nih seperti apa, baik dari tiketing, pada saat check-in ataupun dia di keberangkatan, seperti itu kurang lebihnya. Oke, berarti yang mengatur kebutuhan penumpang ya. Betul. Selama penumpang masih di ruang tunggu ataupun selama penumpang ada di bandara. Betul gitu sekali. teman-teman. Terus Mas Pandi? Oke, jadi sebelum saya kerja di Sriwijaya itu, saya pernah bersekolah teman-teman. Ini penting banget buat kalian ya. Jadi pada tahun 2000, ini agak nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. 2016 saya ke Jogja nih. Terus saya ke Jogja, kemudian saya diarahkan oleh mas saya. Mas, oke, Iya, kakaknya ya. Ini kakaknya lah, kakak saya ngarahin. Kakaknya. Saya buat sekolah penerbangan di Yogyakarta. Oke, sekolah penerbangan. Yang notabene kalau di Jakarta, di Jogja itu kan banyak banget teman-teman, banyak banget sekolah penerbangan, banyak banget mas. Oke. Nah, jadi dia ini mengerucut pada satu nama. Oke, siap. Kalau nama sekolah yang bagus nih, kata mas saya, coba di sekolah P3 Nusantara. Oke, P3 Nusantara Jogja ya teman-teman ya namanya. Jadi P3 Nusantara itu teman-teman, dia udah berdiri itu dari tahun 2002. Bayangin 2002. 2002. Sekarang udah tahun berapa coba? 2021, berarti Udah 19 tahun teman-teman. Iya, udah 19 tahun. udah lama banget. Jadi saya masuk di P3 Nusantara itu tahun 2017. 2017 masuknya. Tergabung dalam course 63. Kebetulan tadi angkatan saya 62, 63, 64. Kita 3 course kan. Oke, 3 course. Jadi kalau di P3 Nusantara itu memang, ini kalau buat saya ya, dan bisa impact buat saya, memang teman-teman kalau di P3 Nusantara itu kita benar-benar dididik secara mental maupun karakternya dibentuk di situ. Jadi kalau yang mentalnya kita sebelumnya kayak nggak siap kerja atau kayak masih kekanak-kanakan, ya nanti kalau teman-teman masuk di P3 Nusantara itu bakalan diajarin nih gimana pembentukan mental karakter yang baik seperti apa. Jadi teman-teman akan dipersiapkan kerja itu seperti apa. Jadi pokoknya tenang aja. Ini kalau teman-teman gabung di P3 Nusantara itu fasilitasnya top banget deh kalau menurut saya. Keren. Jadi di P3 Nusantara itu teman-teman memang menitik beratkan pada pembentukan karakter, mental, attitude, dan juga inner beauty.
Nah, kita misalkan kita pinter, pengetahuan kita luas, tapi mental kita tidak kuat, mental kita tidak bagus, masih bermental tempe yang dia masih lemah ya, itu nggak akan bisa bersaing di dunia kerja. Perlu teman-teman tahu, di dunia kerja itu sebenarnya nggak seenak yang kita pikirkan. Kerja dapat duit itu enggak ya teman-teman, enggak ya Mas Pandi ya. Betul sekali Mas Ar. Pasti kita bakal menemukan entah rekan kerja yang agak sedikit menyusahkan, ada yang baik. Nah, kalau teman-teman mentalnya lemah itu nggak akan kuat. Nah, di P3 Nusantara itu kita asah disiplin, tanggung jawab, mental itu penting banget di dunia kerja. Apalagi buat teman-teman nanti yang mau masuk bekerja di dunia aviasi, di dunia penerbangan. Salah satunya bisa di bandara seperti Mas Pandi, ataupun di pramugari ataupun pramugara seperti itu. Jadi mental ini penting banget, dan di P3 Nusantara pasti teman-teman bakal punya mental yang bagus gitu ya. Terus Mas Pandi, oke, kita lanjut ke ini aja ya. Kemarin ada yang menanyakan nih, gimana sih atau apa sih yang harus dipersiapkan kalau misalkan kita mau bepergian dengan pesawat terbang menggunakan bepergian pada saat pandemi menggunakan pesawat terbang, itu apa sih yang kita harus siapkan? Oke, jadi buat teman-teman nih yang pengen berangkat ke mana yang menggunakan transport udara, jadi teman-teman mesti tahu nih, kalau kita terbang di masa pandemi seperti ini, kita mesti nyiapin yang namanya rapid antigen, PCR. Karena itu sudah merupakan dasar atau peraturan untuk berangkat di masa pandemi. Oke. Jadi dokumen yang harus kita lengkapi yang sebelum bepergian dengan menggunakan pesawat adalah dokumen antigen ataupun PCR, atau di beberapa bandara itu sudah ada yang namanya tes genos ya. Iya betul. Itu gimana Mas? Iya, di Jogja itu alhamdulillah sudah ada juga genos itu. Oke. Jadi tapi ini maksudnya masyarakat itu ada dua pilihan. Bisa menggunakan genos ataupun bisa menggunakan rapid antigen. Jadi di samping tiketnya udah ada, sama antigen juga harus ada juga. Sebagai syarat mutlak untuk penerbangannya. Tapi boleh nggak sih Mas Wandi, kalau misalkan kita cuma salah satu aja nih, kita mau bepergian misalkan ke Jakarta dari Jogja, kita cuma punya surat antigen, itu boleh nggak sih? Sebenarnya gini, pada dasarnya itu sebenarnya boleh. Tergantung kebijakan dari bandara tujuan kita. Kalau umpamanya kita ke Jakarta nih, di Jakarta kan kalau nggak salah dia mesti pakai rapid PCR. Jadi otomatis kita kalau ke Jakarta harus ikut peraturan seperti di sana. Karena tiap daerah itu berbeda peraturan tentang COVID. Kalau di Jogja ya cuma antigen seperti itu aja. Gitu ya teman-teman. Jadi kita sebelum bepergian kita harus tahu dulu nih peraturan bandara tujuan. Kalau misalkan kita dari Jogja mau ke Cengkareng ataupun ke Jakarta. Nah di Jakarta ini mengharuskan penumpang untuk tes PCR gitu. Kalau misalkan PCR dan antigen, nah dua-duanya harus kita lengkapi. Tapi kalau misalkan PCR, nah kita harus melengkapi yang PCR-nya. Jadi kita nggak boleh malah antigen. Seperti itu ya Mas Madi ya? Iya betul Mas. Oke. Nah kalau misalkan kita lupa nih mau atau nggak sempet ya mau tes antigen ataupun PCR di rumah sakit ataupun di klinik yang menyediakan jasa tersebut, kita boleh nggak sih tesnya tuh langsung di bandara? Bisa nggak? Kalau untuk tesnya boleh banget teman-teman. Jadi ini boleh. Jadi di hampir semua airport di Indonesia, khususnya bandara besar, itu mengadakan namanya rapid test. Atau ada fasilitas. Jadi teman-teman untuk masa pandemi seperti ini usahakan itu 4 jam sebelum berangkatan sedia airport. Kenapa saya bilang 4 jam? Dikarenakan satu, teman-teman harus mesti ngantri validasi hasil rapid antigen. Terus kalau umpamanya teman-teman nih nggak sempat untuk rapid test, itu kan bisa diadain di bandara. Jadi makanya kenapa waktunya 4 jam sebelum berangkatan. Gitu ya teman-teman. Sebenarnya di bandara pun sudah memfasilitasi untuk tes antigen ataupun ada genos ya. Iya betul. Di beberapa bandara ataupun PCR. Tapi dengan syarat kita harus datang ke bandara itu 4 jam sebelum waktu keberangkatan ataupun sebelum schedule terbang teman-teman gitu. Jadi karena kan tadi yang seperti Mas Pandi bilang kita harus ngantri dulu ya. Iya betul. Ngantri, dites, terus kita nunggu hasil. Takutnya kalau misalkan terlalu mepet, tesnya keluar,
schedule-nya sudah Iya, lewat. udah mepet banget. Takutnya gitu. Ini juga tiketnya ya malah kasihan penumpang. Nah, udah tesnya iya, masa tiketnya hangus, duit lagi. Nggak lucu kan? Nah, gitu. Jadi teman-teman harus apa ya? Kalau kata orang Jawa tuh gasi itu Kasih apa? gasi itu Saya kurang paham kalau kasih. pokoknya cepet lah. Sebelum 4 jam sebelum schedule harus sudah ada di bandara kalau memang teman-teman belum melakukan tes antigen di luar ataupun di rumah sakit seperti itu teman-teman. Terus tadi sudah diterangkan untuk persyaratan apa yang harus kita lengkapi, berapa jam sebelum ETD kalau misalkan memang kita belum tes seperti itu. Lalu pada saat kita check in apa sih yang harus kita siapkan ataupun kita perlihatkan ke si petugas check in ini dokumennya? Oke, baik. Nah, jadi gini teman-teman, jadi untuk di masa pandemi seperti ini, memang ada beberapa dokumen penunjang nih teman-teman. Di antaranya selain kita harus punya tiket, Oke. itu tadi yang saya bilang pertama, kita Pasti ya, harus punya harus ada tiket. harus punya antigen ataupun PCR, tergantung bandara tujuan kita kemana. Oke. Dan yang paling penting sebenarnya itu ya tiket. Tiket iya benar. Kalau misalkan pesawat nggak ada tiket ya kita nggak Iya, bisa kita nggak masuk bisa. kan? Jadi ketika teman-teman udah sampai ke area check-in, itu petugas check-in akan menanyakan tiket dan hasil antigennya. Hasil antigen. Jadi teman-teman menunjukkan hasil antigennya seperti ini, tiketnya seperti ini, maupun tanda pengenalan atau identitas. Oke. Kalau tanda pengenal itu kalau misalkan nih KTP saya ketinggalan dibawa saudara ataupun siapa, saya cuman bawa SIM, itu boleh nggak sih? Boleh banget. Jadi gini teman-teman. Jadi kartu pengenalan itu bukan cuma KTP ya, ingat guys. Bukan cuma KTP. Bukan cuma KTP. Ingat. Aduh, saya nggak punya KTP nih. Aduh, ya, teman-teman salah. Nah, Jadi sebenarnya itu jika teman-teman pada saat berangkat KTP-nya ketinggalan, itu bisa menggunakan SIM teman-teman. SIM. SIM. Surat izin Ngemudi. Oke. Itu ya teman-teman. Jadi kalau aduh saya nggak punya SIM nih kak, adanya cuma paspor, iya bisa paspor. Oke. Tapi kan kadang jarang banget ya istilahnya ada orang yang punya paspor kecuali memang dia pernah bepergian ke luar negeri ya teman-teman ya. Kalau misalkan dia memang tidak ada keinginan untuk pergi ke luar negeri dan dia malas ngurus paspor, pasportnya nggak ada, apalagi teman-teman yang usianya di bawah 18 tahun 17 untuk tahun. menggunakan untuk mendapatkan KTP Iya. gitu ya. Kalau misalkan anak 17 tahun naik pesawat dan dia kan belum punya KTP tuh Mas Pandi, apalagi SIM, Iya. nggak boleh naik motor, Iya. nggak boleh naik motor kalau nggak punya SIM, bahaya. Nah itu pakai apa dong? Nah ini pertanyaannya bagus banget Mas Arya. Oke. Ini sering kita jumpai di airport itu sering banget. Jadi gini. Jadi buat teman-teman yang usianya 17 tahun ke bawah Oke, atau masih 17 17 tahun yang belum mempunyai KTP, itu jangan khawatir teman-teman. Jadi cukup memperlihatkan kartu pelajar. Kartu Nih, pelajar. Kartu pelajar. Oke, Kartu pelajar, terus ada kartu keluarga. kakak, Kartu keluarga ya. Terus jika kartu pelajar tidak terbawa juga ataupun tidak mempunyai kartu pelajar atau hilang, bisa menggunakan foto ijazah. Itu teman-teman. Foto ijazah. Iya. Tapi kalau misalkan dia males fotoin ijazah, ngapain sih fotoin ijazah mau ke bandara? Jadi Itu gimana? Jadi memang kalau kita berangkat itu memang harus ada identitas yang jelas. Oke. Jadi kalau dia pelajar belum punya KTP, ya mungkin kartu pelajar. Jika tidak punya kartu pelajar, ya bisa dengan foto kartu keluarga. Oke. Keluarga atau tidak dengan menggunakan ijazah. Oke. Karena itu merupakan berkas penunjang yang sah. Ya betul. Ya betul. Terus ya emang bener sih ya. Iya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau terbang kemanapun itu, syarat dokumen ya yang harus dilengkapi memang harus disiapkan dulu ya, mau nggak mau. Kalau memang belum punya KTP, ya siapin aja kartu pelajarnya, selalu dibawa di dompet misalkan, atau kakak ya, bukan kakak. Iya, bukan saudaranya, tapi Bukan kartu saudara, keluarga ya. kakak, kartu keluarga itu Itu dibawa. kalau misalkan nggak bawa hard copy-nya, kertasnya, difoto nggak masalah gitu. Oke, Mas Pandi, Iya. kita flashback dulu ya. Tadi kan Mas Pandi ngebahas tentang P3 Nusantara. Oke, itu kan sekolah penerbangan. Nah, di sana kan fasilitasnya super lengkap kan.
Dan apa sih yang menunjang kegiatan apa atau fasilitas apa yang sangat menunjang teman-teman semua untuk menjadi seorang tenaga kerja yang profesional? Apa tuh? Aduh, fasilitas ya? Fasilitas. Banyak banget. Nah, Kalau fasilitas, beberapa aja nggak iya, apa-apa sih. beberapa aja kayaknya ya. Yang Jadi, sangat menunjang. kalau di P3 Nusantara itu memang kalau kita bicara fasilitas, ya memang real, nyata. Oke. Memang kita rasain juga. Oke. Contoh nih fasilitas nih, oke. Kelas, Kelas kelasnya yang satu ber-AC udah pasti dong. pasti dong. Kalau nggak ntar Iya, begini. nanti kita pada gerus. Jadi kalau di P3 Nusantara itu teman-teman, ini penting banget ya. Satu, suasana kelasnya adem ya karena ada AC-nya, nyaman. Betul. Terus yang kedua, seatnya atau kursinya, teman-teman ya. Jadi P3 Nusantara itu ada namanya kursi pesawat. Jadi teman-teman yang belum pernah ngerasain di kursi pesawat, tapi nanti bakal ngerasain di kelasnya P3 Nusantara. Kursi pesawat asli ya Iya, teman-teman betul. ya. Asli banget. Asli banget. Asli banget. Jadi teman-teman saya yang sangkatan saya yang belum pernah pesawat itu pada nekan-nekan itu loh mas. Oh iya. Tombol yang ada Iya. di sandaran tangan. Iya, jadi nggak apa kita praktikan aja dulu katanya. Kan nggak ketahuan kalau. Oke. Terus Iya, oke. Terus ada namanya sepeda. sepeda. Jadi di Jogja itu memang banyak banget tempat wisata ataupun jalan-jalan yang dipakai buat bersepeda. Tenang aja teman-teman. Jadi di P3 Nusantara silakan pilih sepeda yang mau, yang mana aja, warna apa aja, banyak. Banyak. Silakan. Jadi kalian nggak usah kayak mau kesini gojek, kesini gojek. Kalau misalkan masih bisa kita tuju ke sana itu sendiri dan ada fasilitas sepeda, Iya. pakai aja sekalian olahraga Betul, teman-teman. teman-teman. Apalagi di Jogja kan, itu enak banget. Pokoknya di P3 Nusantara itu gak usah rebutan soal sepeda ya teman-teman. Kalau masuk P3 Nusantara banyak banget Banyak. sepedanya. Silakan dipilih warna apa aja. Terus kayak fisik nih, kan kadang ada orang yang minder, fisik saya tingginya cuman 158, 157. Terus ada yang mungkin berat saya berlebih kak, gimana ya di sana bisa nurunin nggak? Itu Nah gimana? ini masalah. Jadi kalau di P3 Nusantara itu di samping kita ditunjang dengan fasilitas akademiknya, Oke. ada juga nih olahraganya. Contoh nih, jadi dulu pas angkatan saya masuk di P3 Nusantara itu berat badan saya 70 berapa ya? 78 kilo guys ya. 78 kilo. What? Itu gede banget teman-teman. 8 Full, kilo. tapi aduh. 8 kilo. Kemudian Kalau sekarang berapa beratnya? sekarang 66. Oke, hampir setengahnya. Ya lumayan lah, 12 Jadi kiloan. gini teman-teman, jadi saya di P3 Nusantara itu kita namanya ada klub Helmund. Helmund, oke. Helmund. Jadi Helmund itu kita dulu kalau saya nggak salah itu angkatan saya itu ada 10 orang yang tergabung di Helmund. Oke. Cuma saya cowoknya sih. Ya. Cowok Karena saya over sendiri. guys ya. Bukan saya karena mau tapi karena saya over. Oke. Jadi saya tergabung bareng mbak-mbaknya yang cantik-cantik ini. Kita semua over. Kita semua geng-geng over nih. Terus kita diperkenalkan sama satu senior di asrama namanya Mas Kim. Mas Kim Oke, itu Mas Kim. pelatih Helmund guys ya. Oke, oh Mas Kim itu dia sebagai coach di sana Iya, ya. jadi kita manggilnya coach di sana. Coach. Oke. Jadi kita ngikutin instruktur dari dia, olahraga seperti apa yang benar atau cara dietnya seperti apa itu dari dia semua. Ya alhamdulillah alhasil yang kita 10 orang ini jadi dia semua. Alhamdulillah. Meskipun pengorbanan begitu keras. Iya ya, kita harus disiplin, harus ngikutin. Betul. Pengorbanannya itu bukan pengorbanan yang apa-apa, yang tadinya kita makan banyak banget. Di sana memang kita di P3 Nusantara ada makan ya, Iya, sudah ada menu makan diet ya, gitu. menu diet. Nah, makannya pun 3 kali sehari dan itu sudah dikondisikan dengan fisiknya si siswa. Iya betul. Jadi kalau misalkan yang tadi Mas Pandi over, itu nanti jatah makannya agak sedikit dikurangi, diganti dengan apa gitu. Betul, jadi gitu. Jadi untuk makannya itu nggak usah khawatir. Di P3 Nusantara itu kita makannya 3 kali sehari. 3 kali sehari. 3 kali sehari. Jadi Nah, buat nah. kita yang over nih, saya nih over nih, itu beda juga makanan teman-teman. Emang benar-benar menu dietnya seperti ini. Oke. Jadi kita nggak boleh makan menu makanannya yang normal. Kalau kita Iya, makannya yang diet. Jadi ya seperti itu rasanya. Harus disiplin ya, jangan dikit-dikit nyomot punya teman, nimbun cemilan di lemari. Itu nggak boleh banget itu. Gitu teman-teman. Dan juga di P3 Nusantara itu ada fasilitas untuk meninggikan badan ya. Betul. Meninggikan badan, tapi nggak ada yang buat mendekin badan ya. Jangan Kita dong. juga bingung kalau yang tinggi. Gitu. Jadi kalau peninggi badan itu memang kalau di P3 Nusantara itu memang ada alatnya Mas Ar. Oke, Ada alatnya.
ibaratnya itu ketika kita masuk di P3 Nusantara itu ada senior yang bakalan jelasin penggunaan alatnya gimana sih caranya. Jadi buat teman-teman kami angkatan saya dulu yang tingginya minimalis lah. Minimalis Gitu. lucu kali minimalis. Itu setelah absen malam itu langsung gitu teman-teman program peninggian badan maupun malam ataupun pagi hari juga tetap seperti itu, tapi diawasi langsung sama seniornya yang tahu cara pengaturannya seperti apa. Oke, jadi nggak sembarangan ya teman-teman ya, dan itu memang sangat menunjang banget buat teman-teman yang tingginya tadi kata Mas Fandi minim. Di P3 Nusantara ada program peninggian badan, ada program penurunan berat badan, ada juga penambahan berat badan. Iya betul. Itu seperti itu. Jadi itu sangat menunjang banget untuk menjadikan fisik kalian ideal. Nah. Gitu. Dan juga ada skincare, Nah betul. Aduh. perawatan kulit. Mas Fandi ini Aduh, dulu ya. teman-teman. Aduh saya Gimana? Aduh saya malu teman-teman. Jadi gini. Jadi kalau teman-teman lihat postingan P3 Nusantara atau nggak sengaja dilihat buku profil itu ada foto saya awal-awal masuk itu, ya Allah. Kecil. Lo kecil nggak Mas Ar? Kucel apa ya? Iya. Nggak seindah sekarang. Iya, maksudnya hitam terus berjerawat gitu. Oke, berjerawat. Terus ketika masuk ke P3 Nusantara yang saya notabene nggak pernah pakai apa sih kayak masker itu nggak pernah. Ketika masuk di P3 Nusantara dikenalin nih sama skincare. Udah kita masuk skincare, alhasil ketemu juga sama namanya Mbak Ila. Mbak Ila itu Gila ya. jadi kalau teman-teman masuk gabung di P3 Nusantara ada masalah kulit itu bakalan ketemu sama Mbak Ila. Oke. Mbak Ila itu yang bakal ngeformat kayak pakaian apa ya? Apa ya? Apa sih namanya? Ya itulah. Ya memperbagus lah, mempercantik, mempersolek diri ya kan. Jadi kita bisa glowing. Iya. Biar jadi glowing teman-teman. Yang ini Mas Fandi yang tadinya buluk, yang tadi dia bilang buluk ya, hitam dekil. Sekarang bisa dilihat sendiri lah. Ya. Cocok memang. Pokoknya nanti kalau teman-teman ada masalah jerawat atau bekas luka, udah nggak usah khawatir. Itu ada orangnya langsung yang bakal dampingin langsung, yaitu Mbak Ila di skincare P3 Yang Nusantara. udah expert, yang udah expert di bidangnya ya. Jadi kalian nggak perlu ragu lagi untuk masalah yang jerawat, apa ya, ada flek-flek hitam. Iya, betul. Jangan sedih. Ketika bertemu dengan Bu Ila semua itu celing kinclong. Bisa mengkilatkan sendiri. Ada bukti hidupnya di sini. Oke, Mas Fandi. Yap. Kita kembali ke laptop. Asik. Ke tadi ya. Oke. Kan ada beberapa penumpang yang masih awam tentang penerbangan, tentang peraturan penerbangan ataupun barang-barang bawaan yang sebenarnya kita nggak boleh nih bawa barang ini. Tapi kan kita nggak tahu. Iya. Saya kan nggak tahu. Tiba-tiba ternyata kebawa nyampe ke kabin pesawat. Nah, untuk pengetahuan teman-teman semua nih yang nonton, yang nanti mau bepergian dengan menggunakan pesawat terbang, benda apa aja sih yang sebenarnya itu kita nggak boleh bawa ke dalam kabin pesawat, dan juga mungkin kita butuh ini, tapi ini termasuk benda berbahaya nggak ya? Tapi saya mau bawa. Nah, benda apa nih? Oke, gini. Jadi kalau dibilang benda itu sebenarnya gini Mas Ar, itu ibaratnya kayak ya setengah-setengah lah. Jadi Setengah-setengah. kadang dibolehin, kadang enggak. Oke, oh ya, toleransi ya, Iya. ada toleransi. Tapi pada dasarnya itu memang nggak boleh. Hmm. Contoh nih, hal-hal yang sering kita jumpai itu motong kuku. Motong kuku lu kecil. Motong kuku itu teman-teman segini kali Mas Ar ya? Segini ya Iya, teman-teman. sedang. Yang kita anggap sepele, kecil, itu ternyata nggak boleh masuk ke tubuh. Ternyata gunting kuku itu teman-teman nggak boleh. Iya, nggak boleh. Oke. Jadi itu harus dimasukin ke bagasi. Kenapa Oke. dimasukin ke bagasi? Jadi antara barang bawaan penumpang dengan penumpangnya itu terpisah. Oke, bagasi ini berarti bagasi ke kargo ya? Iya, Di bawah pesawat itu ya? Oke. Terus benda apa lagi? Oke, Yang mungkin dia- yang paling sepele nih kayaknya yang kita jumpai parfum. Parfum. Wah, buat ciwi-ciwi. Ini kebanyakan ya mbak-mbak ini cantik Mbak-mbak lah. yang cakep-cakep. Jadi kalau parfum, kenapa parfum yang bentukan kalian itu kenapa nggak bisa? Oke. Itu memang susah untuk masuk ke kabin. Oke. Kenapa? Karena perbedaan tekanan ya. Mm-mm. Tuh, satu. Terus kenapa yang parfum kaca diperbolehkan ya? Ya seperti itu karena kalau di itu juga ada namanya ukuran maksimalnya berapa mili. Ukuran maksimal.
Jadi kenapa yang berbau hairspray itu nggak bisa ke cabin? Oh, hairspray teman-teman buat yang cewek berarti ya, Iya. mbak-mbak bepergian dan bawa hairspray itu jangan yang gede-gede banget. Jangan. Dan itu kan kaleng ya. Iya kali. Dan memang kalau misalkan kita terbang itu tekanan udara di dalam kabin akan sangat berbeda dari di luar kabin. Betul. Nah itu udara yang di dalam pada saat kita terbang itu nanti pengen banget nih keluar nguap. Jadi takutnya malah meledak. Iya, betul betul ya. sekali Mas Ara. Gitu. Jadi kenapa kalau dari petugas ini bilang harus ditinggal, ya bukan dia nggak mau, emang seperti itu peraturan. Memang tidak boleh. Tidak Lebih boleh. baik kita mencegah daripada mengobati. Betul. Betul. Terus Gitu seperti ya. itu. Oke. Oke teman-teman, tadi udah banyak banget nih pengetahuan yang sudah di-share dari Mas Pandi sebagai tenaga kerja ataupun yang pernah bekerja sebagai ground staff ya di bandara. Betul, betul. Dan juga kita sudah ngebahas yang persyaratan pada saat pandemi. Kalau kita mau pakai pesawat itu apa aja. Tadi terima kasih sekali pada Mas Pandi sudah diinformasikan, udah di-sharing nih ilmunya yang sangat mahal pada teman-teman semua yang lagi nonton yang mau bepergian dengan menggunakan pesawat terbang. Oke. Oh iya Mas Pandi. Kenapa sih Mas Pandi itu harus, kan tadi sudah dibilang ya kalau sekolah penerbangan itu banyak banget di Jogja. Bahkan teman-teman hampir 30-an. Nah, kenapa sih harus P3N? Kenapa harus P3 Nusantara? Sedangkan kan banyak banget yang lain. Kalau dibilang kenapa, ya satu mungkin kita bicara fasilitas ya. Oke, fasilitas. Satu, jadi teman-teman harus ketahui bahwa P3 Nusantara itu memang berdiri sejak tahun 2002. Sudah lama banget. Itu bayangin sekarang 2021 ya Mas Ar ya? 2021. Dia berdiri tahun 2002. 19 tahun. 15 tahun. Jadi kalau dibicara soal kualitasnya, ya jangan dibicara. Maksudnya sudah tahu lah. Udah terbukti ya kalau kualitasnya. Itu sih. setelah tahun berdirinya. Hmm. Kenapa saya tertarik dengan P3 Nusantara? Yang kedua, dia terakreditasi A, teman-teman. Terakreditasi A. Jadi kualitas itu sudah terjamin ya. Iya. Nggak usah dipertanyakan lagi. Sama Mas Terus, Pandi. yang ketiga baru P3 Nusantara apa sih yang Mas Pandi dapat di Selama penerbangan ataupun di kehidupan sekolah di sehari-hari? P3 Nusantara apa sih yang Mas Pandi dapat di kerjaan ataupun di kehidupan sehari-hari mungkin? Kalau di kehidupan sehari-hari nih, itu yang tadinya saya, apalagi kita kan orang timur ya. Oke, Dari iya Kendari jauh ya. ya Kendari loh. Yang notabene kalau di timur itu, ya kita nggak ada seperti di Jogja. Heeh. Kayak permisi mas, Oh iya, atau Jogja. selamat pagi mas. Oh, di Jogja kan Jawa ya, ya. ramah-ramah lah ya. Heeh. Kalau di Kendari yang nggak ada lewat ya lewat aja. Oke. Maksudnya tegur ya tegur, kalau pengen tegur kalau enggak. Ah. Tapi karena saya udah masuk di P3 Nusantara, diajarin juga tata krama gimana, sopan santun gimana. Begitu saya pulang ke tempat tinggal saya, ya udah saya terapin. Hmm. Permisi Pak, selamat pagi tante, selamat pagi tante gitu. Jadi orang-orang sekitar saya tuh kok kayak gini, dan saya kok bisa kayak gini pandemi. Jadi itu satu. Terus yang kedua mental nih. Kalau kita di P3 Nusantara nggak dibentuk karakternya, Oke. saya bakal resign ketika masuk Sriwijaya. Tuh teman-teman. Saya pasti resign. Kenapa? Contoh gini, dulu itu ada senior saya. Itu galak banget, sumpah, galaknya pol. Itu ada dua mbak-mbaknya ya. Minum dulu Mas ya. Oh iya, Kalau mau diminum dulu aja. ada dua mbak-mbaknya. Itu galak banget. Ketika saya duty bareng mereka, sumpah itu ngomongnya kiri kanan terus, mau saya ngaceng mulu. Itu saya seminggu pengen resign. Seminggu pengen resign ya Allah, nggak tahu lagi kerja kayak gini. Tapi karena saya emang dari masuk P3 Nusantara sudah dibekali dengan mental yang kuat, Oke. sudah diajarin juga cara ngadepinnya gimana, udah terbentuk karakternya seperti apa. Udah saya hadepin, maksudnya hadepin itu bukan saya nantangin, enggak gitu. Oh iya. Tapi saya Aman. ngikutin. Kalau kata bunda itu kita ngikutin alurnya seperti apa. Oke. Jadi saya masih ingat, jadi bunda itu sering ngomong ke kita itu, kalau kita ketemu senior kayak galak kayak gini, kita harus ngikutin alurnya seperti apa. Dia sukanya apa? Oke. Dia saya terapin. Oh ternyata senior itu dia sukanya ini. Oke saya ikutin juga. Nah hasil ya Sampai- terselamatkan. Selamatkan semuanya jadi aman ya. Diaman guys.
teman-teman yang ketemu sama senior yang kayak gitu yang galak-galak, jangan dilawan langsung ya. Jadi ikutin aja maunya dia apa, nanti kan lama-kelamaan dia luluh, pasti dia akan baik. Nah, betul itu. Pada dasarnya semua manusia itu baik gitu, jadi hanya bawaannya dia aja mungkin lagi ada masalah di keluarga ataupun di luar kantor gitu ya teman-teman. Oke, banyak banget tadi yang sudah kita dapetin ilmunya dan juga tentang pelatihan P3 Nusantara. Kenapa sih P3 Nusantara? Selain fasilitasnya sangat lengkap, pembentukan karakter, mental, attitude, dan juga inner beauty itu yang sangat dititik beratkan atau yang sangat diutamakan di P3 Nusantara. Jadi teman-teman, kalau misalkan mau nyari sekolah penerbangan atau sekolah pramugari, carilah yang berkualitas, satu, yang sudah terakreditasi A, 2, dan juga carilah sekolah yang membentuk karakter kalian menjadi lebih baik. Jangan hanya yang memberikan ilmu pengetahuan seputar penerbangan, karena di P3 Nusantara tentunya instrukturnya pun mantan pramugari ataupun pramugara, bahkan yang sudah menjadi GM, General Manager di suatu maskapai, dan juga bekerja sebagai ground staff seperti pengalaman Mas Pandi. Jadi yang dibicarakan itu ya apa yang dialami gitu loh. Nah di P3 Nusantara semuanya ada. Jadi jangan salah pilih untuk masa depan kalian yang lebih cemerlang lagi ya. Oke, terima kasih banyak Mas Fandi buat waktunya. Nanti kita sharing-sharing lagi teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton semuanya. Semoga sehat selalu, jaga kesehatan karena sekarang kita sedang pandemi. Selalu pakai masker. Di sini kan kita lagi sepi, jadi sudah Kita udah jaga jarak. sudah melakukan prokes ya, protokol kesehatan. Oke, terima kasih. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.